Mungkinkah seorang Timothy Ronald bangkrut? Tidak ada yang tidak mungkin di bawah matahari ini. Oke. Jadi apakah mungkin? Ya pasti ada kemungkinan. Tapi ya gue belajar untuk selalu menyebar harta gue. Gue sebar di berbagai macam. Sulit untuk bangkrut, tapi bisa kan? Pasti bisa. Pasti Ya, bisa. Karena Pasti bisa. ada cara. Terlalu arogan untuk bilang tidak bisa bangkrut. Ya. Nggak ada orang yang nggak bisa bangkrut, Om. Kalau misalnya dunia ini kan nggak ada yang tahu apa yang terjadi, perang atau apa. Ya. Saya coba semaksimal mungkin untuk jaga hartanya dengan cara paling prudent. Karena bikin kekayaan tuh one thing, Om. Tapi menjaga tuh another thing. Saya tuh di tahap yang saya cuma mau 10% aja. Saya mau menjaga 10% aja. 10% from total Ya. itu. Terus compound terus 10% tiap tahun. Saya bukan Warren Buffett. Mungkin nggak nyampe 20%. Gitu. Mungkin 10%. 10% apanya nih? Return dari totalnya. Oke. Saya cuma cari segitu. Saya sebar 8-10 aset kelas yang berbeda. Semuanya saya coba. Dan di jurisdiksi yang berbeda-beda. Tapi kan lu dari semua yang berhasil pasti banyak yang gagal juga. Saya bagi basketnya, Om. Jadi kalau misalnya Om Deddy misalnya kan ada aset tetap, ada aset lancar. Ini kalau saya pribadi saya bagi. Ya artinya ada yang gagal juga dong. Sedikit kali ya. Mungkin hoki kali. Sedikit yang gagal, sedikit sekali, Om. Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada yang gagal investasinya. Wah. Karena prudent. Saya emas juga ada, Cokim ada. Ya, lu pecah-pecah lah basket. Saya pecah-pecah, saya SGD ada di MAS. Ya, Saya USD lokal ada. SGD-nya lagi begini, memang lu nggak jual juga kan Ya, intinya kan? ada yang naik, ada yang turun. Contohnya seperti sekarang USD bond yang Indo gua ada beli. Ya, Swiss franc gua punya. ya naik, syukur, turun ya nggak masalah juga. Ya gue beli indeks dunia juga. Jadi 8.000 saham yang ada di dunia gue beli semuanya. Tapi kan diuntungkan ketika orang sudah seperti lu. Maksudnya lu di US atau di emas contohnya gitu. Ya. Ya, ketika dia naik, lu nggak jual, gue yakin. Ketika dia naik, gue nggak jual. Gue nggak yakin lu jual. Nggak, gue nggak jual. Ya, ketika turun, lu nggak panik gitu kan? Nggak. Ya karena duit itu udah banyak banget kan. Tapi kan gue awalnya nggak mulai dengan itu. Ya makanya, tapi kan ada orang yang bermain memang di selisih itu, Pak. Baru main di selisih ya. Ada yang orang bermain untuk selisih itu kan. Emas naik jual, ngarep turun lagi beli. Ada yang gitu kan. Itu kurang bijak ya menurut gue ya. Gue dari dulu nggak pernah begitu, Om. Santai gue. Gue beli saham BSC dari umur 15 tahun. Hafal gue dari COVID itu awal penggunanya mana nasabahnya berapa? 14 juta. Sekarang udah berapa? Nah, berarti kan lu butuh modal dulu dong untuk ngelakuin itu. Butuh dari tadi. Properti, jualan sedotan. Itu masalahnya. Semua yang gue dapat dari situ gue taruh tuh waktu itu gue beli saham BCA, gue beli Bitcoin. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada main saham dan Bitcoin. Enggak. Kayaknya tiba-tiba. Jadi gue usaha dulu, gue bahkan punya agensi, Om, dulu. Gue punya agensi digital. Jadi apa klien-klien itu SMA tuh gue bikin duit dari 60 sampai 80-an juta lah sebulan. Bersih. Oke. SMA. Waktu itu rasanya di atas langit, Om. Iyalah, SMA lu. Gila lu SMA. Itu berapa tuh 60 juta? Per bulan. Per bulan SMA 60 juta. Iya, itu jalan sampai gue sampai COVID tuh. Jadi gue banyak tuh klien-klien tuh banyak banget dari konveksi semua macam-macam. Jualan apa? Ada konveksi klien, jadi gue agensi.